Halo Bapak Ibu Guru sekalian dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagai koneksi antar materi pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1 sampai dengan modul 31, maka pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat memiliki keterkaitan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun filosofi Pratap Triloka Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo memiliki makna ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing Madya Mangunkarsa memiliki makna seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tuturi Handayani memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Dari filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, seorang guru memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itulah modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat penting dipelajari oleh guru. Apabila seorang guru menghadapi dilema etika di kelas ataupun di sekolah, dapat menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip berpikir dan ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Karena dalam mengambil keputusan ada prinsip berbasis peraturan. Apabila dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kepatuhan ataupun nilai kejujuran, maka kita tidak akan pernah mau untuk melanggar peraturan. Di dalam mengambil keputusan, kita akan berpikir 2 kali untuk melanggar peraturan tersebut. Apabila dalam diri kita lebih kuat nilai peduli terhadap orang lain, maka kita condong untuk memakai prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan telah efektif? Masihkah ada pertanyaan atau pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul-modul sebelumnya. Kegiatan terbimbing pada materi pengambilan keputusan kaitannya dengan coaching adalah seorang coach memberi pertanyaan terbuka yang membuat coachee untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang mana karena coachee-nya adalah seorang guru, maka untuk mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi permasalahan di sekolah, maka ia perlu mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar komitmen atau rencana aksi yang akan ia laksanakan tidak salah di dalam pembelajaran siswa yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik tentu akan menghadapi dilema etika dan bujukan moral.
Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui paradigma, prinsip, dan langkah dalam pengujian pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif dan kondusif, aman dan nyaman. Seorang guru ketika menghadapi dilema etika di sekolah hendaknya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ketika guru tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, maka akan berdampak kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi sekolah itu sendiri. Selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika antara lain: pertama, belum adanya kesamaan pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral CGP, sehingga pada kesempatan ini sesama guru atau calon guru penggerak bisa mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral, serta 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Calon guru penggerak bisa menerapkannya di sekolah dan sebagai teladan. Kedua, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan belum menjadi budaya positif di sekolah. Ketiga, tertutup pada perubahan. Warga sekolah tidak mau merubah mindsetnya untuk jauh lebih baik. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dapat dilihat ketika seorang guru mengambil keputusan untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Dengan demikian, setiap murid akan dapat terpenuhi kebutuhannya. Dengan mendiferensiasi konten, proses, dan produk, begitu juga dengan memenuhi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, bukan saja tingkat guru dalam proses pembelajaran, namun juga pada tataran pengambilan kebijakan sekolah. Pihak sekolah harus memikirkan matang-matang dan menentukan kebijakan terkait pendidikan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus memahami paradigma pengambilan keputusan. Ada hubungan erat antara keputusan masa sekarang dengan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Contohnya, ketika kita tidak meluluskan murid kelas 6 karena terkendala dengan regulasi atau aturan sekolah, maka akan membuat murid terhambat masa depannya. Jika saat ini kita mengambil keputusan yang salah, maka akan berdampak kepada masa depan murid. Dengan demikian, kita sudah menghambat langkahnya untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, penting mengubah mindset kita bahwa proses pembelajaran sejatinya pengambilan keputusan yang memerdekakan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan murid demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Guru juga perlu mendiferensiasikan pembelajaran agar kelihatan minat murid dan kebutuhan murid terpenuhi. Perlu menerapkan budaya positif di sekolah agar menciptakan siswa yang berkarakter. Selain itu, sebagai seorang guru sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bukti dari coaching. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa tinggi rendahnya suatu kebudayaan dan peradaban suatu bangsa menunjukkan tinggi rendahnya budi bangsa tersebut, dan pendidikan merupakan alat kebudayaan. Kebudayaan tidak memiliki bentuk yang abadi. Budaya akan terus berganti wujudnya sesuai dengan bergantinya alam dan zaman. Dengan menjadi seorang yang memiliki pribadi yang baik, menerapkan dan menjalankan nilai-nilai religi dalam kehidupan, seorang pendidik bisa menjadi role model atau figur keteladanan bagi peserta didik yang haus mencari jati diri.
Kebiasaan baik dan positif yang diikuti oleh peserta didik lama-kelamaan akan menjadi budaya baru bagi bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, menjadi individu bagian dari masyarakat dan memiliki peran sebagai pendidik, baik guru atau konselor sekolah, pastinya akan selalu menjadi contoh atau panutan bagi peserta didik kita. Konsep ini kita kenal dalam modul 1, dan hal ini dikaitkan dengan sebuah tulisan karya Bob Talbert yang mengatakan, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best." Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Bahwa mengajarkan anak nilai-nilai atau makna kehidupan, etika, serta karakter yang baik adalah hal yang utama dan terbaik. Sebelum mengajarkan anak didik, kita mengenal bagaimana caranya berhitung. Kita dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik nilai karakter, karena hal tersebut sangat penting ditanamkan untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Di sini, kita sebagai pendidik dan peserta didik akan bersama-sama menjadi pembelajar. Belajar di dalam universitas kehidupan mengenai nilai-nilai kebajikan yang universal. Mengambil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang memiliki pandangan bahwa manusia memiliki 3 ranah, yaitu cipta, karsa, dan karya, maka sumber daya manusia yang baik adalah yang dapat seimbang dalam mewujudkan ketiga ranah tersebut. Karena jika kita hanya berfokus kepada salah satu ranah saja, misalkan kita hanya fokus kepada aspek kognisi atau kemampuan berpikir, maka pendidikan akan membentuk manusia yang kurang humanis dan cenderung apatis. Maka perlu kita semua memasukkan nilai materi SEL, Social Emotional Learning, dalam budaya atau pembiasaan dalam unit kerja kita sebagai pendidik, sehingga kualitas sumber daya manusia peserta didik kita memiliki potensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang humanis dan bisa bermakna dalam kehidupan diri pribadi sebagai bagian dari masyarakat. Pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan hidup yang perlu dilatih dalam menggunakannya, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Demikian koneksi antara materi yang bisa saya sampaikan dalam hal pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam calon guru penggerak.